Poco X6 ini adalah HP yang bagus, dia banyak peningkatan, harganya juga terjangkau sekali, kekurangan pastinya masih ada, tapi jangan diprotes lah, masa harganya murah, pengen yang perfect? Rugi dong! Ya, jadi ini masih bulan Februari, tapi kayaknya nggak salah kalau saya bilang Poco X6 ini adalah smartphone yang peningkatannya nggak main-main. Kalau saya throwback ke Poco X5 5G tahun lalu, ya secara harga emang itu HP-nya menarik, tapi cukup banyak komprominya. Jadi seperti desain yang menurut saya biasa-biasa aja, chipset yang nggak kenceng-kenceng amat, speakernya sebelah doang, serta kamera yang bisa dibilang kayak terlalu ala kadarnya. Saya nggak akan lupa kalau sampai sekarang Poco tuh pernah pasang foto yang sangat jujur di website mereka. Nah, di seri baru ya sekarang, semua aspek di HP ini itu seperti di-upgrade sama Poco. Nah, yang paling kelihatan dulu deh, dari segi estetik ya, Poco tuh kelihatan berbenah. Untuk bentuk kamera, kelihatannya sih emang nggak ada perubahan ya, seperti mau dibikin ciri khas kayaknya sama Poco. Terus untuk urusan warna, unit review saya ini adalah yang warna putih dengan pola ala marmer gitu. Suka nggak suka sebenarnya balik ke preferensi, tapi saya sih suka sama yang ini. Tapi saya ngelihatnya, apapun itu, ini adalah perkembangan yang menarik banget dari device Poco. Palingan yang saya agak sayangkan di handphone itu adalah casingnya sih ya. Jadi casing bawaan yang didapatkan di dalam kotak itu kayak gini ya, dengan desain handphone yang menurut saya udah cakep, warnanya juga bagus, kayaknya casing bening bakal lebih cocok di sini dibandingkan warna yang seperti sekarang gitu, karena jadinya malah menutupi. Cuma balik lagi kan, pasti ada juga yang bilang, wah kalau casing bening ntar kuning bang segala macam. Ya betul gitu, jadi ya balik lagi ke preferensi. Lanjut sekarang kita ngeliat ke sisi-sisi perangkatnya. Ini handphone rata, menurut saya juga enak dipegang, dan tampilannya itu lebih kekinian. Sensor stick jari udah nggak ngerangkap di tombol power dan dipindahin ke bagian layar, jadinya lebih modern. Infrared masih ada nih ya buat remote-remote, terus jack audio juga nggak dihilangin, terus speaker nah sekarang jadi 2 ya, jadi keren ya, meningkat banget dibandingkan yang sebelumnya. Tapi di luar itu semua, sebenarnya yang paling saya suka di handphone ini ya dari segi tampilan adalah bezel. Lihat dong, ini cakep ya, tipis, simetris, dan kelihatan mahal aja kita depannya. Panelnya juga bagus, dia masih pakai AMOLED display 120Hz, tapi karena ini adalah handphone yang temanya upgrade, jadi pasti ada dong peningkatannya. Yang pertama, resolusinya itu naik. Tulisannya sih kalau di website 1.5K, 1,5K, 2712 x 1220 ya, resolusi yang cukup tinggi. Rasio kontrasnya juga kelihatan naik, peak brightness alias kecerahan maksimumnya juga ikut naik sampai 1800 nits. Ini cerah banget untuk handphone 3 jutaan. Proteksi di bagian layar ini sekarang juga dikasih Gorilla Glass Victus dan terlapis juga dengan plastik anti gores. Sebenarnya ini udah cukup banget kalau menurut saya, memberikan apa ya, ketenangan gitu pas pakai handphone ya. Kecuali kamu punya skill destruktif kayak Irwan, sobat HP, ya mungkin beda ceritanya. Tapi kalau untuk orang normal pada umumnya, mestinya sih nggak masalah. Secara kualitas visual, dari specs yang tadi kita udah lihat di bagian layar, ini sebenarnya sesuai dengan apa yang saya lihat, karena memang ini layar yang berkualitas, layak dikasih jempol. Udah kayak flagship 2-3 tahun lalu lah bisa kita bilang, yang mana artinya ini bagus banget untuk handphone di kelas harga segini. Dipakai nonton cakep, tambah lagi ini udah ada Dolby Vision-nya yang bisa aktif di aplikasi yang mendukung kayak Netflix. Sensitivitas layar pas dipakai juga enak ya, kayak buat main game itu udah gak ada masalah. Palingan kalau ada yang bisa saya rasa ditingkatkan di HP ini, itu adalah haptic pas kita pakai buat ngetik ya, karena buat saya masih berasa kurang oke dan masih berasa terlalu mid range lah ya gitu sih. Tapi ya balik lagi ke preferensi. Nah, ngomong-ngomong soal handphone mid range nih ya, Poco X6 menurut saya ini handphone sangat berpotensi menjadi best value untuk para pencari specs tinggi di kelas harga yang nggak mahal. Chipset bagus, RAM gede, baterai jumbo, ada semua di sini. Jadi Poco X6 itu dia kan pakai Snapdragon 7S Gen 2. Ini chipset baru dengan fabrikasi 4 nanometer. RAM di unit saya sekarang ini 12 GB murni ya, bukan 6 tambah 6, 8 tambah 4 yang virtual itu ya. Pokoknya ini murni 12 GB. Tapi kalau pengen pakai yang virtual bisa juga sih, tapi menurut saya nggak penting ya, karena udah 12 GB baru udah gede. Yang penasaran angka Antutu, di sini saya tes dia bisa dapat 500 ribuan, hampir 600 ribu. Angka yang bisa dibilang cukup impresif ya untuk kelas harga segini. Stabilitas dari
crash testnya juga nggak jelek dan menurut saya udah cukup banget loh jadi pertanda bagus dari segi performa. Kenyataannya pada pemakaian si Poco X6 emang udah sangat lebih dari cukup. Saya bisa bilang lebih dari cukup. Tentu kita nggak bisa ada ekspektasi yang ini performa bakal sekelas flagship belasan juta atau puluhan juta, jelas ya, Antutu aja udah beda banget gitu. Tapi ya emang kan nggak semua orang butuh handphone dengan performa sekenceng itu. Yang penting HP-nya apa? Lancar, nggak nge-lag pas dipakai multitasking, pokoknya enak lah. Yang penting kita berkomunikasi atau cari hiburan itu dapat semua. Nah, hiburan di sini nggak cuma buat nonton yang menurut saya udah bagus, tapi juga tentunya termasuk gaming yang mana saya tes juga tidak jadi masalah. Lagi-lagi saya nggak bicarain untuk setting yang ultra super tinggi ya, tapi dengan setting yang cukup tinggi pun sebenarnya Poco X6 ini masih sangat bisa diandelin. Jadi terlepas ya mungkin nggak semua orang butuh tes gaming ya, tapi pasti kan tetap ada yang butuh. Misal kayak kita cobain main Mobile Legends, bisa FPS rata-ratanya cukup tinggi kok ya, meskipun kalau kita lihat grafiknya seperti biasa masih agak heboh naik turunnya. Cuma ya pasti pakai main oke-oke aja. Honkai Star Rail nggak masalah ya, di setting medium dia masih bisa dapat 30-40an FPS. Terus untuk Genshin Impact juga saya mainin bisa-bisa saja dengan settingan yang dikondisikan. Kesimpulannya, jadi kalau dari segi performa ini handphone sebenarnya emang nggak bisa yang kencang banget, tapi udah sangat cukup. Saya bisa bilang ini standar yang bagus sih untuk kelas handphone di harga segini untuk tahun 2024. Satu lagi buat baterainya, ini juga layak banget loh diapresiasi. Soalnya Poco berhasil menembus batas yang selama ini jadi patokan mayoritas handphone di kelas mid range. Jadi bukan 5000 tapi dilewatin sedikit sama Poco 5100 mAh ya. Jadi belum sampai 6000 atau 7000 tapi oke lah, nggak masalah. Dari tangan sendiri buat saya sudah bagus ya. Saya misalnya pakai Poco X6 ini sebagai handphone sehari-hari selama kurang lebih semingguan terakhir, kadang saya bisa ngecas itu 2 hari sekali loh. Jadi pas ya udah masuk 1,5 hari baru ngecas pada pemakaian yang lagi nggak intensif. Cuma misal kalau saya lagi ngegeber banget untuk main, lagi push rank, lagi banyak farming segala macem, atau misalnya banyak pakai kamera untuk foto-foto videoan, atau lagi pergi terus kena sinyal 4G 5G yang nggak stabil ganti-ganti, yang mana itu nganterin baterai banget, ya bisa habis juga. Tapi balik lagi, kalaupun habis ya tinggal colokin ke chargernya 67 watt, kita nggak perlu nunggu lama, udah penuh lagi. Selain buat yang penasaran dari segi hardware, pasti juga pada pengen nanya gimana dengan softwarenya. Apakah Poco X6 sudah menggunakan HyperOS yang baru? Jawabannya belum ya, untuk saat ini HyperOS belum ada di Poco X6, sedangkan yang sudah ada setahu saya adalah di Poco X6 Pro ya, itu baru sudah menggunakan HyperOS. Mungkin yang ini bakal menyusul ya lewat software update nantinya, tapi kapannya jangan tanya saya karena saya nggak tahu. Terus buat yang tanya juga ada iklan atau enggak, sudah tentu ya ada. Cuma entah gimana ya, selama saya pakai ini cukup jarang ketemu iklan, apalagi pas lagi syuting gitu dicari-cari dia malah nggak muncul iklannya, aneh banget. Tapi kalaupun muncul itu biasanya pas kita buka aplikasi bawaan kayak misalnya Get Apps atau File Manager. Ada juga pas kita ganti wallpaper, ganti tema, kadang-kadang muncul. Cuma itu dia, pas saya syuting pengen nunjukin dia malah kagak muncul, emang aneh banget. Cuman itu ya, balik lagi ada iklannya tapi tidak selalu hadir dan mungkin ya buat sebagian orang nggak terlalu ganggu. Dan terakhir seperti biasa ini dia bagian yang mungkin nggak usah panjang-panjang karena ini juga bisa dikatakan bukan bagian yang menjadi poin unggulan dari handphone Poco, yaitu bisa tebak ya, kamera. Sama seperti Poco X5 tahun lalu, ya ini tidak bisa diunggulkan, tapi ada peningkatan yang menurut saya lumayan banget. Paling mantap yang sekarang menurut saya adalah kehadiran OIS dan AIS yang itu sangat oke sekali dan membantu banget untuk foto yang lebih stabil serta tentunya video. Untuk hasilnya ya bagus sih, cuman emang belum yang luar biasa dan sebenarnya bisa kelihatan kalau kamera memang tidak dijadikan prioritas. Foto-foto standar sebenarnya udah cukup ya, saturasinya agak gonjreng dari aslinya, kontras juga lumayan tinggi di foto-foto yang bisa kelihatan. Terus untuk detail dia masih ada dan bisa didapatkan pada pencahayaan yang baik gitu. Palingan yang perlu ditingkatkan kalau menurut saya dari Poco ini adalah dari segi dynamic range-nya aja ya. Seringkali saya ngelihat kalau detail khususnya di bagian shadow itu seringan nggak dapet, jadi ya crash hitam doang, jadi ya nggak kelihatan. Terus kalau kita lanjut ke lensa ultra wide, ini menurut saya sudah oke ya, untuk angle lebar bagus gitu, meskipun kalau dari segi detail kita nggak bisa ada ekspektasi yang macem-macem, tapi tetap lebih oke dibandingkan Poco pakai lensa gimmick doang. Walaupun ya masih ada sih lensa makro ada di HP ini, ya hasil
hasilnya bisa dilihat sekarang, cuman ya itu dia, nggak terlalu penting menurut saya. Habis itu untuk fitur in sensor zoom ya, ini kan fitur hadir sebagai pelengkap untuk menambah fitur di handphonenya. Hasilnya cukup oke kok ya, dalam kondisi cahaya yang pas ya kita bisa dapetin hasil yang cukup memuaskan. Sekarang kita ganti ngomongin soal low light, ya dibilang bagus sih sebenarnya enggak, tapi lagi-lagi cukup lah, tidak bikin kecewa paling tidak, tapi nggak bikin wow juga. Paling nggak ya OIS tadi cukup ngebantu banget untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Kamera depan surprisingly ini hasil ternyata cukup oke loh kalau di kondisi terang, sedangkan kalau low light kualitasnya turun, tapi ya sebenarnya udah bisa diduga dari awal. Oke, sekarang ini dia kamera belakang dari Poco X6 untuk rekaman video. Dia bisa resolusi 4K. Ambil sini 4K, kita bawa sambil jalan untuk lihat stabilisasinya. Kan dia udah ada OIS dan AIS. Hasilnya sih kalau yang saya lihat di layar handphone sudah cukup stabil ya, untuk sambil dibawa jalan atau bisa mau depending sambil muter gini juga oke. Ya, dynamic range di sana ini lagi mendung, bisa lihat seperti ini. Salah kita ambil detail kayak ke daun nih. Nah, bisa lihat juga ya hasilnya dari Poco X6. Habis itu kita pindah ke kamera depan, terus kita cek juga untuk kemampuan low lightnya. Oke, jadi sekarang ini untuk kamera depannya Poco X6, dia berbeda dengan kamera belakang yang bisa sampai 4K. Kamera depannya hanya 1080p aja ya. Bisa lihat seperti ini. Agak sedikit terang di bagian sini. Bisa langsung lihat untuk skin tone, ketajaman, audio bisa didengar. Saya coba pindah ke sini. Untuk warnanya ya bisa lihat, atau juga ke sini ya. Oke atau enggak, menurut saya sih untuk handphone di kelas 3 jutaan ini sudah oke, apalagi kalau mempertimbangkan bagaimana performa waktu kita lihat di tahun lalu ya di Poco X5. Ini adalah suatu peningkatan yang sangat layak diapresiasi dari Poco ya. Jadi udah oke banget. Dan sekarang kita pindah ke kamera belakang lagi, tapi untuk kondisi low light ya. Oke, sekarang ini kita coba sampel videonya dari Poco X6 ya, dan langsung kita bisa melihat ada flare ya untuk videonya. Malam hari kalau kena lampu seperti ini, sebelah sana bisa seperti ini ya, ada titik-titiknya lagi flare seperti bisa lihat. Dan kalau kita pindah ke sebelah sana kita bisa bagian yang city light SCBD lah. Ya, lampu-lampu SCBD bisa lihat situ. Sebentar ya. Oke, saya mau make sure tadi lensanya kotor apa enggak, dan ternyata memang nggak kotor ya. Hasil seperti ini. Dan kalau misalnya ada muka, nah ini kalau kita pakai muka untuk video kamera belakang asli Poco X6, hasilnya seperti ini. Kalau ada city lightnya, hasilnya seperti ini ya. Mungkin detailnya agak kelihatan lebih soft ya, namanya juga low light. Audio bisa didengar, ketangkep dengan baik atau enggak. Kalau sambil jalan mundur pakai atau enggak, silahkan dinilai dari sampel beri-berinya. Dan habis ini coba kita switch ke kamera depan juga. Terus sekarang ini untuk sampel kamera depannya Poco X6 ya. Kalau tadi rekaman kamera belakang itu bisa sampai 4K 30, kamera depan ini cuma 1080 aja ya. Ini muka saya emang terang sorot lampu, jadi ya hasilnya sih sebenarnya bagus-bagus aja. Stabilisasi ya silahkan dilihat sendiri dari sampelnya oke atau enggak. Untuk handphone di harga 3 jutaan seperti Poco X6 ini silahkan dinilai, dan kayak kasih tahu saya pendapat kalian di kolom komentar. Jadi ya itu dia, untuk sebuah handphone yang harganya start di 3 jutaan, Poco X6 ini menurut saya mantap sekali ya. Dari segi upgrade banyak yang dikasih, dan itu oke-oke banget. Saya yakin ini handphone bakal banyak dicari, khususnya bagi user yang butuh smartphone Android baru, speknya tinggi, tapi irit budget. Harga itu tadi ya, start di 3 jutaan, tapi kita bisa dapet chipset yang kencang di kelasnya, layar bagus, baterainya awet, ngecasnya pun nggak pakai lama. Bagian yang dimaklumi ya tentu masih ada ya di HP ini, nggak bakal sempurna, kayak misalnya bagian kamera yang menurut saya tidak wow, tapi ada peningkatan. Cuma balik lagi, seperti yang saya bilang di awal, ini kan handphone harganya sudah terjangkau, masa mau perfect gitu ya, rugi dong si Poco ya kan. Tapi tetap saya suka sama HP ini, dan tentunya merekomendasikan bagi yang ngerasa cocok dan lagi mencari handphone baru dengan specs yang tinggi. Jadi buat yang pengen beli, saya taruh linknya di bawah. Semoga handphonenya tidak goib dan bisa dibeli sama yang pengen beli. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day.